Hai Sobat Rebahaners, para pecandu film, gimana kabar kalian hari ini? Nah, pada kesempatan kali ini saya pengen mengucapkan permohonan maaf untuk beberapa bulan ke depan saya bakal mengurangi pembuatan konten alur cerita film dan bakal pindah ke fast review film-film baru maupun film-film jadul yang saya rekomendasikan buat kalian. Oke, hari ini saya pengen kasih review singkat dari film horor yang baru saja tayang di Netflix yang mungkin sudah kalian tonton ataupun belum. Incantation, sebuah film horor Taiwan yang konsep pengambilan videonya mirip-mirip kayak The Medium. Namun, apakah bakal seserem The Medium? Saya kira jawabannya Incantation akan lebih terkutuk. Pasalnya, Incantation akan membawa kalian gak cuma pada kengerian saja, namun membuat psikologis agak sedikit terganggu. Dari sinopsisnya saja di IMDb sudah tertulis jelas kalau film ini adalah film yang terkutuk dan punya risiko untuk ditonton. Sebelum dimulai saya ingatin dulu seluruh konten ini mengandung full spoiler, jadi kalian tahu kan harus bagaimana. Dan selamat datang kawan-kawan semua di Movie Room Channel ID, mari kita bahas filmnya. Inilah dia Incantation Fast Review. Mengusung konsep found footage ala-ala The Medium, Incantation yang disutradarai Kevin Ko layak dijadikan film terseram sepanjang tahun 2022. Ya, untuk di genrenya ya. Dengan kengerian yang dibalut dalam horor psikologis membuat penonton akan sedikit merasakan yang dialami oleh tokoh utamanya, yang membuat kita sendiri jadi agak was-was. Apalagi pas kita tahu ternyata di film ini diangkat dari kisah nyata sebuah keluarga pemuja sekte di Kaohsiung, Taiwan. Sekilas sinopsis pada intinya, film ini menceritakan mengenai seorang ibu-ibu bernama Lee Ronan yang terkena kutukan mendarah daging sampai ke anak semata wayangnya. Sepanjang film, Lee Ronan mencoba meminta pertolongan kepada siapapun yang melihat videonya ini dalam bentuk film. Kejadiannya bermula 6 tahun yang lalu, yang mana pada saat itu Lee Ronan sedang hamil. Dia bersama teman-teman pemburu hantunya mengeksplorasi kepercayaan masyarakat setempat, namun karena melanggar, akhirnya semua teman-temannya mati dan Lee Ronan yang tersisa pun harus mendapatkan kutukan seumur hidupnya. Akibat dari itu semua, Lee Ronan harus menjalani terapi agar mampu hidup normal seperti sedia kala, sehingga dirinya pun terpaksa menitipkan sang anak kepada orang lain. 6 tahun pun berlalu, sang ibu ini bermaksud untuk mengambil kembali si anaknya ini. Namun, anaknya terlihat menunjukkan tanda-tanda kutukan akibat pelanggaran yang ia lakukan 6 tahun lalu. Sejak saat itulah, dirinya memutuskan untuk merekam segala hal yang terjadi dan mencoba mencari jalan keluarnya sendiri, yang mana itu disajikan dalam sepanjang film ini. Terlepas dari jumpscare yang bikin bulu kuduk merinding dan juga ritual aliran kepercayaan setempat, saya kira horor psikologi bakal jadi strategi jitu membuat film ini layak disebut sebagai film yang terkutuk. Kengerian dan tekanan psikologis akan terasa ketika penonton diminta membaca sebuah mantra dan menghafal sebuah simbol dari aliran kepercayaan setempat. Karena di akhir film kalian akan tahu fakta sebenarnya dari mantra dan simbol itu, yang ternyata ini adalah cara dari Lee Ronan untuk membagi kutukan itu ke orang lain agar kutukan yang ia dan putrinya rasakan dapat berkurang. Artinya dia membagi kutukannya kepada orang lain yang membaca dan juga memahami simbol itu atau menghafal simbol itu, gitu maksudnya. Secara pribadi film ini masih cukup lemah di naskah, namun sang sutradara Kevin Ko berhasil membuat kita ngerasa kasihan dengan pemain utamanya loh. Setiap shot kamera kita akan selalu mengikuti kisah hidup sang tokoh utamanya dan dimulai berempati dengan yang ia rasakan beserta teror yang mereka hadapi. Meskipun fakta di ending film akan membuat kita jadi kaget sendiri. Dan tentunya pasti film ini layak dinobatkan sebagai film terkutuk. Gimana? Setuju nggak? Silahkan komen saja di bawah ini ya. Nah, buat yang nanyain link nonton film ini dapat kalian tonton di jalur legal lewat Netflix. Dan kalau mau jalur orang dalam atau inside people ya, kalian bisa cari sendiri ya. So, terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka video ini silahkan like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan update film terbaru maupun film lama yang kami rekomendasikan untuk kalian tonton. Sampai jumpa di next video dan bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan tetap semangat ya.